A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang pernikahan Adam atau manusia pertama. Seperti kita ketahui bersama bahwa pernikahan adalah janji suci sepasang insan atau manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan berketurunan. Nah, dalam postingan yang berjudul kronologi dosa Adam atau manusia pertama telah dijelaskan bahwa Adam manusia pertama bersama saudara kembar fraternanya telah melakukan perbuatan dosa, yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa diawali dengan proses pernikahan, sehingga status al-insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya kembali turun menjadi al-insan dalam bentuk yang serendah-rendahnya atau kembali menjadi al-bashar. Ini terjadi karena contoh adat dan tata cara dalam merealisasi naluri berketurunan sudah lama seperti itu, atau hubungan badan lainnya suami istri tanpa diawali dengan proses pernikahan sudah biasa dilakukan di lingkungan sekitar Adam, termasuk oleh ayah ibunya. Karena pernikahan belum diwajibkan bagi mereka sebagai al-bashar. Ingat, pernikahan wajib bagi al-insan atau manusia, baik Adam manusia pertama maupun Bani Adam atau keturunan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada Adam, apabila nanti menginjak usia dewasa atau akhir balik, jangan mendekati pohon. Quran surat Al-Baqarah ayat 35, dan pohon yang dimaksud adalah pohon keabadian atau syajaratul khuldi. Quran surat Toha ayat 120 yang bermakna hukum sebab akibat sebagai bujukan setan. Namun pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terlupakan oleh Adam karena kurang kuatnya kemauan dalam menentang bujuk rayu setan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Toha ayat 115. Walaqad akhidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azman. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa dan tidak kami dapati kemauan yang kuat padanya. Kata kami dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpesan kepada Adam tidak sendiri, melainkan melibatkan para pihak termasuk malaikat dan lingkungan sekitar yang kemudian menjadi ilham dalam wujud ide janji suci atau pernikahan. Namun ide tersebut terlupakan sehingga Adam atau manusia pertama ini tergelincir ke dalam dosa. Nah, seperti manusia pada umumnya, Adam atau manusia pertama pun baru menyadari setelah berbuat dosa. Ingat, dosa dan salah itu beda. Dosa adalah perbuatan akibat kena bujuk rayu setan dan akan terhapus melalui pertobatan. Sedangkan salah adalah perbuatan akibat ketidaktahuannya dan otomatis dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali salahnya berakibat pada dosa.
Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar Maha penerima taubat. Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimati fatabalaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia, Allah maksudnya, menerima tobatnya. Sungguh dia, Allah maksudnya, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Menerima beberapa kalimat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala inilah maksud petunjuk awal tentang prosesi pernikahan bagi Adam yang sekarang diwarisi oleh Bani Adam atau keturunan manusia sesuai dengan adat dan tata caranya masing-masing. Nah, setelah Adam dan saudara kembarnya sah menjadi suami istri, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Pernikahan Adam dan saudara kembar fraternya ini adalah pernikahan saudara sesusuan yang kini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 23. Dan pernikahan Adam ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwa lati khalaqal minal ma'in basar faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiran. Dan dia pula yang menciptakan al-basar dari air. Lalu dia jadikan al-basar itu mempunyai keturunan dan musoharoh, dan Tuhanmu Maha Kuasa. Al-basar yang dimaksud dalam ayat tersebut tentu Adam atau manusia pertama setelah melakukan perbuatan dosa. Dan air yang dimaksud tentu air mani. Ingat Quran surat Al-Insan ayat 2 bahwa semua manusia pasti tercipta dari status mani yang bercampur. Air maninya siapa? Tentu air maninya ayah Adam yang bercampur dengan sel telur atau ovum ibunya. Dan cara menjadikan keturunan al-basar atau Bani Adam adalah melalui perantaraan Adam atau manusia pertama dengan saudara kembar fraternalnya. Nah, setelah Adam manusia pertama ini menjadikan keturunannya, barulah kemudian dia teringat akan ide awal, yaitu pernikahan. Barulah kemudian Adam melakukan musoharoh atau pernikahan. Kemudian pernikahan Adam atau manusia pertama kemudian diwarisi oleh Bani Adam atau keturunan manusia sampai dengan akhir zaman. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.